Mengapa kalian ingin gangster menghabisi kami? Mengapa kalian tidak senang melihat darah tak lagi tumpah di negara kami seperti dulu? Ia perangi korupsi, mengadili pejabat korup, dan melancarkan perang tanpa henti melawan geng teroris tanpa rasa takut. Dulunya, negara ini dikenal sebagai salah satu negara yang paling tidak aman dan paling berbahaya di dunia. Sehingga tidak banyak orang yang berani untuk datang ke negara ini. Bahkan, banyak jurnalis dan wartawan asing yang merasa enggan untuk meliput dikarenakan resiko yang besar dan rasa takut yang diciptakan oleh perilaku gangster. Kondisi yang telah berlangsung selama beberapa dekade ini seperti tidak ada seorang pun yang sanggup mengatasinya, membuat masyarakat El Salvador seakan tidak memiliki harapan. Ketidakstabilan ekonomi dan politik, intimidasi terhadap penduduk setempat, ketakutan akan tindak kejahatan, membuat banyak warga El Salvador sangat menderita. Meski tidak mudah untuk merubah semuanya, namun faktanya kini masa-masa kelam itu telah berlalu. Perubahan yang signifikan telah dirasakan banyak orang di negara ini. Lingkungan yang sebelumnya dikendalikan oleh gangster, sekarang sudah tidak ada lagi. Kini warga dapat beraktivitas dengan tenang, dan melintasi wilayah yang dulunya menjadi kekuasaan gangster tanpa gangguan. El Salvador yang dulunya ditakuti, kini berubah drastis menjadi salah satu negara paling aman di dunia. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Semua ini berkat tangan besi seorang keturunan Muslim Palestina. Ya, benar sekali. Sosok yang dijuluki diktator paling keren sedunia dan menjadi idola masyarakat El Salvador ini, adalah satu-satunya pemimpin yang telah berhasil mewujudkan impian bagi warganya, dan membawa negara ini kepada masa depan yang lebih cerah. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak videonya berikut ini. El Salvador, atau secara resmi dikenal sebagai Republik El Salvador, adalah sebuah negara yang terletak di Amerika Tengah. Wilayah ini juga disebut sebagai Cuscatlan, dalam bahasa Spanyol berarti tanah berharga atau tanah permata. Meski julukan ini terdengar sangat indah di telinga, namun kehidupan warga di negara ini dulunya tidaklah seindah nama yang disandangnya. Negara terkecil dan terpadat dari 7 negara di Amerika Tengah ini, memiliki luas wilayah lebih kurang 21.000 km persegi, dengan ibu kotanya bernama San Salvador. Berbatasan dengan Honduras di sebelah timur, Guatemala di sebelah barat, dan Samudra Pasifik di sebelah selatan, mayoritas penduduk El Salvador ini bekerja sebagai petani. Tanahnya yang subur sangat cocok untuk kegiatan pertanian, terutama kopi, gula, dan kelapa. Pada sekitar tahun 1979 hingga tahun 1992, El Salvador menjadi fokus perhatian internasional, karena perang saudara dan keterlibatan pihak eksternal dalam konflik internalnya. Perang tersebut mempertemukan dua kubu, antara pemberontakan sayap kiri yang mampu secara militer dan politik seperti Gerakan Revolusi Rakyat 13 November dan Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional atau FMLN, melawan angkatan bersenjata El Salvador dengan pemerintah militernya yang otoriter dan korup yang saat itu didukung oleh Amerika Serikat, dengan mengirim berbagai paket persenjataan. Perang yang berlangsung selama lebih kurang 12 tahun ini telah menyebabkan puluhan ribu orang menjadi korban dan eksodus besar-besaran, memaksa penduduk dan warga negara El Salvador melarikan diri ke beberapa negara tetangga yang dirasa lebih aman, termasuk Amerika Serikat. Namun bukannya mendapat sambutan hangat di negara tersebut, malah tidak sedikit dari warga El Salvador yang mendapatkan perlakuan diskriminatif. Mereka tidak pernah mendapatkan pekerjaan serta hak-hak yang layak, sementara pemerintah Amerika terus ikut campur urusan dalam negeri mereka. Diskriminasi terhadap warga El Salvador ini membuat mereka harus bertahan dengan membentuk komunitas dan kelompok-kelompok kecil untuk melindungi diri dan keluarga mereka. Sebagian besar para pengungsi yang merupakan veteran perang ini harus hidup terkucilkan, dan mulai menempati daerah terpinggirkan di Amerika tanpa pekerjaan dan kehidupan yang layak. Kesulitan dan kemiskinan yang terjadi, kemudian membuat kelompok-kelompok ini terpaksa mulai menjalankan pekerjaan dan aktivitas ilegal, serta tindak kriminal lainnya. Kondisi ini berlangsung selama bertahun-tahun membuat pemerintah Amerika merasa terganggu, dan mulai melakukan deportasi besar-besaran ke negara asal mereka, sehingga menambah beban dan permasalahan baru di El Salvador, yang kondisinya sendiri masih belum stabil.
Deportasi ini menyebabkan kelompok-kelompok tersebut semakin berkembang dan terorganisir. Sehingga lama-kelamaan menjadi kelompok kriminal besar, seperti MS-13 dan Barrio 18 yang tersebar di mana-mana dan menguasai beberapa wilayah di El Salvador. Keberadaan kelompok ini membuat pemerintah El Salvador semakin kewalahan, di samping menghadapi tantangan besar dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi yang tinggi. Banyak penduduk El Salvador masih hidup dalam kondisi miskin, dengan akses terbatas terhadap pendidikan, perawatan kesehatan, dan kesempatan kerja yang layak. Akibatnya, selama beberapa tahun terakhir negara ini semakin kacau, terutama menghadapi masalah kekerasan dan kriminalitas yang tinggi. Bahkan, tingkat pembunuhan di El Salvador adalah salah satu yang tertinggi di dunia, dengan banyak kelompok yang terlibat dalam kegiatan kriminal. Tingkat kekerasan yang tinggi mendominasi lingkungan sosial, menciptakan atmosfer ketakutan dan rasa tidak aman bagi negara yang berpenduduk sekitar 6,3 juta jiwa ini selama lebih dari 30 tahun. Setelah beberapa kali masa pergantian pemerintahan dengan serangkaian upaya dan pendekatan yang telah dilakukan dirasa tidak memberikan hasil yang maksimal, penanganan darurat gangster di El Salvador di masa pemerintahan Presiden Nayib Bukele saat ini akhirnya mengambil langkah ekstrim. Nayib Bukele adalah presiden ke-6 sejak berakhirnya Perang Saudara El Salvador pada tahun 1992. Pria bernama lengkap Nayib Armando Bukele Ortez ini lahir pada 24 Juli 1981 di San Salvador, dari pasangan Olga Ortez de Bukele dan Armando Bukele Katan, seorang pengusaha terkemuka sekaligus imam lokal keturunan Palestina. Nayib Bukele memiliki hampir 2 juta pengikut di Twitter dan gemar berbincang di media sosial, seperti layaknya anak muda pada umumnya. Ia berhasil terpilih pada pemilu 2019 lalu, menaklukkan para calon presiden dari dua partai terbesar yang selama ini berkuasa di El Salvador, dengan perolehan suara sebesar 53,78% suara. Di masa kepemimpinannya, Nayib Bukele telah mengubah wajah El Salvador dan membawa harapan baru bagi rakyatnya. Salah satu langkah pertama Bukele setelah terpilih adalah merombak birokrasi negara. Ia memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih efisien dan transparan, dengan fokus pada digitalisasi layanan publik. Ia juga membentuk Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador atau CICIES, sebuah badan independen yang bekerja sama dengan organisasi negara-negara Amerika untuk menyelidiki dan memproses kasus korupsi besar. Pemerintahan Nayib Bukele juga memperhatikan sektor kesehatan dan pendidikan yang bertujuan untuk membantu rakyat miskin dan rentan, serta menyediakan rumah murah bagi keluarga dengan pendapatan rendah, sehingga telah membantu ribuan keluarga untuk memiliki rumah sendiri. Pada pemilu berikutnya di tahun 2024, ia kembali berhasil menang telak dengan perolehan suara mutlak 84,65% suara. Ayah dua anak ini dengan tegas dan lantang menyatakan perang melawan gangster, yang kemudian benar-benar diwujudkannya dengan membangun sebuah penjara terbesar dan paling ketat. Penjara yang diklaim sebagai penjara terbesar di benua Eropa ini diberi nama Centro de Confinamiento del Terrorismo, atau CECOT, yang mampu menampung sekitar 40.000 tahanan. Ia juga segera memulai operasi penangkapan, yang menurut data Kementerian Keamanan Negara itu, Bukele telah melakukan penahanan terhadap setidaknya 70.000 anggota gangster, sejak kampanye ini dimulai pada Maret 2022. Berdiri di atas lahan seluas 23 hektar, penjara yang sengaja diisolasi ini terletak di wilayah pedesaan distrik Tecoluca, sekitar 70 km di sebelah timur ibu kota San Salvador. Lampu di penjara ini tidak pernah padam. Hembusan dari penyaring udara di langit-langit memberikan pendinginan sedikit dari panas. Suhu dalam sel-sel dapat mencapai 35 derajat di siang hari dan tidak ada sumber ventilasi lain. Penjara yang disebut sebagai Alcatraz Amerika Tengah ini tidak terasa kumuh sama sekali. Semuanya masih baru. Para penjaga dengan penutup wajah lengkap dengan senjata di tangan berjaga selama 24 jam non-stop, sementara para narapidana berkumpul di dalam sel yang hanya dilengkapi ranjang 4 lantai tanpa kasur atau spray sebagai tempat tidur. Mereka berbaring di atas logam dan makan nasi dan kacang-kacangan, telur rebus atau pasta. Tidak ada hal lain di antara 3 dinding semen, kecuali 2 wastafel untuk cuci tangan, dan 2 toilet yang digunakan terbuka di depan semua orang.
Dan tidak ada aktivitas yang bisa dilakukan selain membiarkan waktu terus berlalu. Para narapidana hanya bisa meninggalkan sel-sel mereka selama 30 menit sehari untuk berolahraga, dan hanya menggunakan berat tubuh mereka sendiri tanpa peralatan. Kompleks penjara yang memiliki ukuran setara dengan 7 stadion sepak bola ini dikelilingi oleh 2 pagar listrik, dan 2 dinding beton serta dijaga oleh 19 menara pengawas. Meski banyak tekanan dari lawan politik maupun beberapa negara lain di Eropa termasuk PBB, terkait masalah hak asasi manusia dalam tindakannya tersebut, Bukele tetap teguh pada pendiriannya dalam hal membersihkan dan membangun negaranya. Kami berubah dari negara paling berbahaya di dunia menjadi negara teraman di seluruh belahan barat, negara teraman di seluruh benua Amerika, dan apa yang mereka katakan? Ini pelanggaran hak asasi manusia. Padahal kami memprioritaskan hak-hak orang jujur di atas hak-hak penjahat, itu saja yang sudah kami lakukan, ungkap Presiden Nayib Bukele. Menurutnya, El Salvador berhak untuk menentukan nasib negaranya dan bertindak sesuai keinginan sendiri, tanpa intervensi negara manapun. Sebab sejarah telah membuktikan bahwa tidak ada negara yang benar-benar peduli dengan nasib mereka. Hal ini ternyata sejalan dengan keinginan dan dukungan penuh masyarakat El Salvador. Berdasarkan hasil survei terhadap 1.200 warga pada bulan Januari 2023, di mana sekitar 92% dari mereka ternyata sangat mendukung kebijakan dari Presiden Bukele. Dukungan masyarakat sebagian besar didorong oleh penurunan drastis angka tingkat pembunuhan yang tercatat sejak Bukele menjabat, dan banyak orang di El Salvador yang merasakan perubahan ini. Lingkungan yang sebelumnya menjadi momok menakutkan dalam kehidupan sosial masyarakat di El Salvador selama bertahun-tahun, sekarang sudah tidak ada lagi. Kini warga dapat melintasi batas wilayah tanpa gangguan atau ketakutan akan tindak kriminal. El Salvador yang dulunya ditakuti sekarang berubah menjadi paling aman di dunia. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah langkah seperti ini cocok diterapkan untuk memberantas para koruptor, yang selama ini dengan bebas berpesta pora di negara kita? Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.